Kali ini kita akan melakukan penggantian rantai kamrat motor RevoFit yang bunyinya gemericik-gemericik di dalam mesin ya. Kita akan membuka ini ya. Jadi RevoFit injeksi itu dia sama dengan RevoCarbu ya, kamratnya sama. Mari kita melakukan langkah-langkah pembongkaran. Kita matikan dulu mesinnya ya. Pertama kita buka ini ya. Untuk mencari posisi T kita putar begini ya. Putar begini. Ya, seperti ini ya. Ini garis ini harus lurus dengan ini ya. Ini harus lurus, garis kedua di dalam lurus dengan ini ya. Begitu juga sebelah bawahnya ini ya, harus lurus dengan ini. Lalu bagian sini ada tulisan T seperti ini ya. Ini ada garis harus lurus dengan ini ya. Garis dalam harus lurus dengan ini. Baru kita akan melakukan pembongkaran seluruh ininya ya, untuk menggantikan kamrat. Mencari posisi T juga bisa digunakan untuk dalam pembongkaran untuk menggantikan piston ya. Tinggal ditarik begini saja. Ininya harus kasih keluar. Ditaruh di sini. Buka begini saja. Sudah. Buka ini bisa menggunakan dua cara ya. Ini bisa kita tahan begini ya. Tahan begini. Lalu kita pakai kunci begini, pakai kunci sok ya. Sudah tiga. Pakai kunci sok buka begini ya. Kita begini, tinggal begini saja ya. Itu cara manualnya ya. Kita menggunakan tracker seperti ini. Ini bisa digunakan dalam motor CBR LED maupun Karisma ya, dan Revo Absolute. Jadi kadang-kadang bukan karena kamrat yang kalah ya, kadang juga penyebabnya suling seperti ini ya. Jika suling kamratnya kalah, maka otomatis rantai ketengnya juga akan berbunyi ya. Meskipun rantainya belum kendur ya. Ini juga harus diperiksa seperti ini ya. Kalau dia ke bawah ke atas, maka otomatis sulingnya kalah ya. Nanti saya akan menunjukkan seperti apa suling yang kalah ya. Membuka kamrat harus buka di belakang dulu ya, baru yang depan seperti ini ya. Karena nanti kalau misalnya kita membuka bagian depan duluan, rantainya akan terkumpul di dalam ini ya, maka bloknya bisa pecah ya, karena dia akan terkumpul di sini ya. Makanya kita harus buka dulu bagian magnet, baru sebelah sininya ya. Seperti itu. Dan kita buka bagian depan ya. Jadi sebelum kita mengeluarkan baut ini ya,
Kondisikan garis ini harus lurus seperti ini ya. Begitu juga sebelah bawah ya. Baru kita melepaskan ini ya. Melepaskan begini, tarik keluar, tinggal dibeginikan saja. Lalu di krukasnya ini harus ke sini ya, lurus begini ya. Lalu kita akan membuka roll di dalam ini ya, tapi melepaskan ini terlebih dahulu. Lalu ini kita lepas, di bawah, lepas begini ya. Ini kita ganti. Kita ganti dengan yang baru ya. Kodenya KBB. KBB ini untuk motor revo injeksi dan motor revo karbu sama ya. Jadi kita pasang begini. Lo jedai le gitu ini katakan oi jedang ko. Kita pasang ini, kita pasang dari belakang begini ya. Jadi kita pasang begini, masukkan ini ya, kita buat begini ya, begini ya. Jangan lupa kita kancing begini ya. Ini sudah pas kalau kita bisa goyang-goyang begini ya. Tekan begini dia tertahan, kita tekan begini dia tertahan. Lalu kita putar-putar begini di dalamnya ya. Pakai tangan begini-begini ya. Begini. Ini sudah aman ya. Kita buat begini, kita dorong dia tertahan. Tertahan karena baut begini tadi ya. Begini kita dorong begini, dia tertahan, atau dorong begini juga tertahan. Berarti dia sudah pas di dalamnya ya. Seperti itu. Kita pasang bagian ini ya. Pasang begini. Kita dorong ini ke bawah ya. Jangan lupa dikencangkan ya. Ini kita kencangkan. Atau bisa juga kita buka ini sulingnya. Buka dari bawah ya. Buka begini. Selanjutnya kita pasang bagian depan ini ya. Memasangnya begini. Sebelum kita memasang ini ya, posisikan kerukas ini sudah lurus begini ya. Sudah lurus begini ya. Sudah lurus begini. Lurus begini.
Baru kita memasang bagian ini ya. Ini di depan ya. Pasangnya begini. Yang ini harus masuk di lubang ini ya. Di lubang ini ya. Seperti begini. Ini jangan lupa, ini harus lurus ya. Lurus dari atas ke bawah. Ini harus sejajar dengan pinggiran kop ini ya. Pinggiran kop ini. Jadi garis ini harus lurus dengan ini. Ini juga harus lurus ya. Lurus begini ya. Lurus begini. Begitu juga sebelah bawah sini ya. Jadi dia harus lurus begini ya. Lurus begini. Lalu begitu juga sebelah bawah sini ya. Harus lurus dengan ini ya. Lurus dengan ini. Ini harus lurus begini ya. Ini tidak boleh lari ya. Ini dengan ini harus lurus, ini dengan ini harus lurus ya. Baru kita melakukan pengancingan di sini ya. Kita memasukkan ini dulu ya. Tapi jangan dikencangkan dulu ya. Selanjutnya sulingnya kita taruh begini. Jadi untuk bisa mengetahui suling bocor atau tidak ya, kita tiup begini ya. Kalau misalnya dia bocor, maka akan terjadi kebocoran ketika kita meniup begini ya. Tapi kalau tidak bocor, berarti sulingnya masih bagus ya. Jadi pada motor revo injeksi atau revo absolut, selain kamberat yang kendur, itu juga disebabkan karena suling yang bocor ya. Itu juga penyebab dari bunyi kelotok-kelotok pada motor Revo Fit ya. Itu karena sulingnya juga ini mengalami kebocoran ya. Dan untuk mengetesnya kita tiup begini ya. Kencangkan. Dites begini. Sedikit di sini ya. Kita mengecek begini ya. Untuk mengecek kebocoran suling kamberat ini ya. Jadi ini bagus ya. Tidak bocor. Selanjutnya kita akan memasang magnetnya. Di sini ada ring masuk begini. Ini di sini ya. Dicokan yang tadi yang di sini ya. Tidak boleh salah ya. Gini, masuk ring begini. Jadi sebelum kita mengancing ini ya, mengancing baut ini, kita lihat juga lurus bagian ini ya. Garis ini harus lurus dengan tanda segitiga ini ya. Ini untuk menentukan tanda top di bagian kulkas ya. Seperti ini ya. Ini harus lurus dengan ini. Lurus begini ya. Lurus begini. Dengan ini. Lalu ini harus lurus begini ya. Begitu juga sebelah bawahnya ya. Sebelah bawah harus lurus. Harus lurus begini. Ini juga sebelah atas lurus ya. Ini tidak boleh miring ya. Nanti kalau misalnya miring sedikit, garisnya tidak sesuai, maka motornya nanti tidak akan bertenaga ya. Harus lurus begini, begitu juga sebelah bawah. Baru kita akan melakukan pengancingan bagian ini ya.
Jadi kita kancing juga bagian depan ya. Kita kancing ini bisa juga menggunakan cara-cara manual ya. Kita menggunakan baut tahan begini ke sini. Tahan begini. Lalu kita menggunakan quick shock begini ya. Kancing ini begini ya. Selanjutnya kita memasang ini ya. Ini ke dalam. Kita taruh begini saja. Lalu pennya dimasukkan. Lalu penutupnya. Kita masukkan ini. Jadi kita lihat lagi ya, apakah sudah lurus atau sudah belum ya. Seperti ini ya, untuk menentukan ini ya, sebelum kita menutup ini ya. Lalu kita lihat juga bagian belakangnya. Di sini ada huruf T dan ada garis seperti ini. Seperti ini ya, dengan garis yang suakan di luar ya. Berarti ini sudah pas ya. Ini sudah pas. Begitu juga bagian depannya ya, sudah pas. Sebelum kita menutup, kita juga cek klepnya ya, apakah terjadi kelonggaran atau tidak. Begitu juga sebelah bawahnya ya. Tapi pada motor ini klepnya masih bagus ya. Seperti itu. Lalu kita akan menutup bagian ini ya. Kita menutup ya. Jadi bunyi kelotok-kelotoknya sudah hilang ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekian dan terima kasih.